Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nihongo no Rikushikeng Engo no Kurasu e Yokoso. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta pengikut mata kuliah Nihongo no Rikushikeng N5. Sebelum saya menjelaskan materi-materi atau masuki latihan-latihan mengenai Nihongo no Rikushikeng level N5, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang Japanese Language Proficiency Test atau Nihongo no Ryokushiken yang selama ini diikuti oleh pembelajar bahasa Jepang. Itu Japanese Language Proficiency Test atau JLPT atau dalam bahasa Jepang ya dinamakan Nihongo no Ryokushiken. Ini ya, Nihongo no Ryokushiken atau kita atau kami sering menyebutnya dengan Noken ya, disingkat seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris disingkat JLPT. Seperti tampak pada gambar ini, JLPT terdiri dari 5 level ya, N1 hingga N5. Baik, Japanese Language Proficiency Test atau Nihongo no Ryokushiken. Nah, ini biasanya menjadi salah satu target pembelajaran mahasiswa atau siswa atau masyarakat umum yang belajar bahasa Jepang. Ya, misalnya diawali tahun sekian itu belajar dari mulai A, I, U, E, O seperti itu ya, hiragana, katakana, kosakata awal atau dasar dan sebagainya, kemudian terus bertahap hingga akhirnya bercita-cita ingin lulus kalau bisa ya hingga level N1. Ini bisa saja dicapai dalam waktu 3 tahun karena jadwal tes untuk Nihongo no Ryokushiken itu dalam 1 tahun ada 2 kali ya untuk sekarang. Kalau zaman dulu sebelum tahun berapa ya saya lupa, tes kemampuan bahasa Jepang ini hanya diselenggarakan selama 1 tahun 1 kali. Kemudian mengapa kita harus mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang? Ya, yang pertama ya seperti tadi ya, target pembelajarannya apa? Jadi bisa digunakan sebagai alat ukur pencapaian belajar. Yang kedua, bisa untuk melamar kerja. Karena perusahaan-perusahaan Jepang atau tempat-tempat yang merekrut pekerja yang bisa berbicara atau berkemampuan bahasa Jepang, biasanya memberikan ukuran atau ya syarat. Misalnya minimal memiliki sertifikat JLPTN berapa, seperti itu. Kemudian selain melamar kerja, kita bisa menggunakan sertifikat ini untuk studi lanjut di Jepang tentu saja ya. Atau bisa saja di negara lain yang menyelenggarakan bahasa Jepang. Tapi mungkin kalau untuk di atas S1 ya mungkin masih agak jarang ya. Kalau mau melanjutkan S2 dari S1, S2, S3 kalau di Jepang ya ini wajib harus memiliki sertifikat ini untuk membuktikan bahwa kita mampu berkomunikasi setelah nanti belajar di sana. Kemudian selain itu juga untuk melamar program pelatihan di Jepang. Bagi kami yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang biasanya tidak jauh dari Japan Foundation. Japan Foundation itu lembaga non-profit ya yang biasanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau memberikan bantuan-bantuan bagi pendidikan bahasa Jepang. Selain Japan Foundation, ada juga misalkan JICA itu ya, JIK dan lain-lain. Kalau ada pelatihan di Jepang pasti dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang. Atau mungkin di beberapa ada yang mensyaratkan bahasa Inggris saja, tetapi menurut saya sangat jarang. Kemudian, nah ini yang sekarang banyak digandrungi, bukan digandrungi ya, banyak
pemuda-pemudi Indonesia yang berharap bisa pergi ke Jepang untuk bekerja dengan magang. Kemudian eligibility dari imigrasi ini ya berkaitan dengan studi lanjut, dengan magang atau bekerja di Jepang. Itu biasanya mereka bisa mengizinkan orang asing masuk untuk bekerja di Jepang kalau para pelamar visa tersebut memiliki kemampuan bahasa Jepang. Kemudian syarat kelulusan. Misalkan Anda atau minasang yang kuliah di bahasa Jepang baik prodi pendidikan maupun sastra, mungkin ya universitas masing-masing itu memberikan syarat bisa lulus, selain lulus dari ujian skripsi, juga memberikan tambahan syarat yaitu lulus JLPT. Level berapanya itu tergantung universitas masing-masing. Hai, kemudian, nah ini keuntungan kalau kita memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan sertifikat JLPT. Ya, misalnya kalau minasang bekerja di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang, kalau kita memiliki sertifikat N1 itu bisa melamar pekerjaan apapun ya. Tentu saja nanti juga dilihat dari persyaratan lainnya ya. Bisa bekerja di kantor atau pekerjaan yang berhubungan dengan kontrak dalam bahasa Jepang dan sebagainya. Ya, banyak teman saya juga yang bekerja di Jepang, mahasiswa saya juga bekerja di Jepang. Kemudian kalau memiliki N2 seperti ini, ya, pekerjaan yang terkadang membutuhkan instruksi dan dikonfirmasi dari atasan. Kemudian kalau N3, ya mungkin percakapan sehari-hari, ya bisa bekerja menjadi pelayan di restoran, all you can eat, tempat rekreasi dan sebagainya. Kemudian kalau N4 itu staf di belakang layar. Ya. Kenapa N4 dan N5 ini ya berkaitan dengan pekerjaan yang tidak terlalu banyak membutuhkan komunikasi dalam bahasa Jepang, nyuci piring, mengiris bawang dan sebagainya. Dan tentu saja semakin tinggi atau semakin rendah kemampuan bahasa Jepang yang kita miliki, maka semakin rendah pula salary atau gaji yang bisa kita terima. Kemudian apa sih yang diujikan dalam JLPT atau Nihongo no Rikushikeng? Yang pertama itu ada pengetahuan bahasa, kemudian kemampuan membaca dan kemampuan menyimak. Ya, atau dalam bahasa Jepangnya Gengo Chishiki, pengetahuan bahasa. Ya, terdiri dari moji, goi, dan bunpo, huruf, kosakata, dan tata bahasa. Yang kedua, dokai atau membaca, ya, pemahaman membaca, dan yang ketiga chokai. Nah, 3 kemampuan ini kalau di dalam ujian JLPT pembagiannya seperti ini. Sesi pertama moji goi atau huruf dan tata bahasa, kemudian sesi keduanya dokai dan bunpo, membaca dan tata bahasa, dan sesi terakhir adalah menyimak atau mendengar. Kemudian ini JLPT. Bagaimana supaya kita lulus? Ya, syaratnya apa sih? Nih, gokaku ya, supaya lulus. Pertama, mari kita lihat dari segi huruf dan kosakata ya. N1, ada N2, N3, N4, dan N5. Harus berapa huruf atau berapa kosakata yang kita kuasai agar bisa lulus N1? Yaitu 2000 kanji dan 10.000 kosakata. N2, 1000 kanji dan 6000 kosakata. N3, 650 kanji dan 3750 kosakata. N4,
300 kanji, dan 1.500 kosakata. Dan yang terakhir N5 100 kanji dan 800 kosakata. Jadi kita bisa melihat dari sini ya, dari penguasaan huruf dan kosakata saja. Ini bisa kita bayangkan kemampuan komunikasinya seperti apa dan kaitannya dengan pekerjaan yang bisa kita lamar seperti apa. Baik, kemudian dalam hal kemampuan membaca, kalau N1 itu harus dapat membaca tulisan dengan kompleksitas logis dan atau tulisan abstrak tentang berbagai topik seperti editorial dan kritik surat kabar dan memahami struktur dan isinya. Selain itu juga dapat memberi materi tertulis dengan isi mendalam tentang berbagai topik dan mengikuti narasi mereka serta memahami maksud penulis secara komprehensif. Nah, inilah contoh mudahnya surat kabar. Kalau bisa membaca surat kabar Jepang dengan lancar, dapat dipastikan Anda sudah atau kemampuan bahasa Jepang kita selevel N1. Kemudian kalau N2 dapat membaca materi yang ditulis dengan jelas tentang berbagai topik seperti artikel, komentar di surat kabar dan majalah serta kritik sederhana dan memahami isinya. Juga dapat membaca materi tertulis tentang topik umum dan mengikuti narasinya serta memahami maksud penulis. Kemudian untuk level N3 dapat membaca dan memahami materi tertulis dengan konten spesifik mengenai topik sehari-hari. Atau dia juga dapat memahami informasi ringkasan seperti berita utama surat kabar. Selain itu, dapat juga memahami tulisan atau membaca tulisan-tulisan yang sedikit sulit ditemui dalam situasi sehari-hari dan memahami poin utamanya dari isi jika beberapa frase alternatif tersedia untuk membantu pemahamannya. Kemudian kalau N4 dapat membaca dan memahami bagian-bagian tentang topik sehari-hari yang sudah dikenal yang ditulis dalam kosakata dasar kanji yang familiar ya, familiar sehari-hari. Kemudian dapat membaca dan memahami ungkapan dan kalimat khas yang ditulis dalam hiragana, katakana, dan kanji dasar. Itu untuk N5. Berikutnya, mengenai kemampuan menyimak, N1 itu dapat memahami isi percakapan, berita, dan ceramah yang kohesif dengan kecepatan alami orang Jepang. Ya. N1 itu harus bisa memahami isi percakapan orang Jepang yang alaminya mereka normalnya seperti apa. Kemudian ya mengenai berbagai situasi untuk memahami secara detail alur dan isi cerita, hubungan antar karakter atau tokoh yang muncul dalam cerita pembicaraan tersebut, dan struktur logis dari konten dan untuk memahami intinya. Maaf ini lebih ya. Kemudian untuk N2, selain situasi sehari-hari, juga dapat memahami isi percakapan dan berita yang kohesif dengan kecepatan yang mendekati alami. Nah, kalau N1 itu kecepatan alami, kalau N2 mendekati alami. Memahami alur dan isi cerita, kemudian hubungan antar tokoh yang muncul dalam pembicaraan, dan memahami inti pembicaraannya. Selanjutnya, N3 dapat memahami isi percakapan dalam situasi sehari-hari yang kohesif dengan kecepatan yang sedikit mendekati alami. Kalau tadi mendekati alami, sekarang sedikit mendekati alami. Dan memahami sebagian besar isi cerita secara konkret dengan cara menghubungkan tokoh yang muncul dalam pembicaraan. Berikutnya N4, dapat memahami isi percakapan mengenai situasi sehari-hari jika diucapkan sedikit lambat. Ya. Misalnya watashi wa ai desu, itu kan lambat ya, tidak alami kecepatannya. Kemudian yang terakhir N5 dapat mendengarkan informasi yang diperlukan dari percakapan singkat yang diucapkan perlahan dalam situasi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti di kelas atau di sekitar. Makanya adik-adik di SMA pembelajarannya itu berkisar di sini ya, di level N5.
Hai, kemudian kira-kira berapa lama kita belajar supaya bisa mencapai kemampuan tersebut? Ini idealisnya ya, idealnya gitu ya. Pertama untuk N5 150 jam, N4 300 jam, N3 450 jam, N2 600 jam, kemudian N1 itu 900 jam. Seperti itu. Kemudian, jika kita ingin mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang ini, kapan sih? Atau di mana sih? Baik, yang pertama biasanya yang pasti ada. Ya. Kalau di Indonesia misalnya di Bandung, di Jakarta, kemudian Surabaya dan tempat utama lainnya itu pasti di bulan Desember ada ya. Biasanya dilakukan pada hari Minggu, minggu pertama. Kemudian selain bulan Desember juga di beberapa tempat, nah misalnya akhir-akhir ini di Semarang, kemudian di kota apa lagi ya, di Malang, mohon maaf di Malang apakah bulan Desember ada atau tidak, yang jelas di Semarang itu hanya bulan Juni, jadi selain bulan Desember, sekarang JLPT ada 2 kali, yaitu di bulan Desember dan di bulan Juni, sama-sama di hari Minggu, minggu pertama. Nah, ini mengenai pembagian waktu ya, sesuai levelnya, ini berbeda-beda. Kalau N3 sampai N5 seperti ini ya. Apa namanya? N5 agak berbeda. Kosakata untuk N4, N3 itu 30 menit, kalau N5 25 menit. Kemudian tata bahasa dan membaca ini disatukan 70 menit, 66 dan 50 dan seterusnya. Kalau N2, N1 kosakata tata bahasa membaca waktunya 110 menit, N2 105 menit, untuk mendengarkan N1 lebih lama 1 jam ya, dan N2 50 menit. Jadi total waktunya seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin lulus harus diperhatikan ya, kalau zaman dahulu yang dilihat hanya nilai totalnya saja. Ini nilai totalnya saja. Misalkan untuk N5 misalnya. Kalau dulu tidak ada N5 ya, pembagiannya sampai N4. Misalnya batas kelulusannya itu 70% ya untuk N4, N3, N2 kalau tidak salah hingga N2 itu 70% dari nilai total yaitu 400 ya kalau tidak salah. Entah itu ada bagian mata uji yang nilainya sangat rendah, dia akan tetap dinyatakan lulus. Tetapi untuk sistem JLPT yang sekarang, ini bisa kita lihat ya N1, N2, N3, kemungkinan nilai totalnya yaitu 180 poin dengan pembagian 60, 60, 60. Nah, supaya bisa lulus, nilai minimum total yang harus kita capai adalah ini. 100 untuk N1 dan 90 N2, 95 untuk N3. Namun selain itu kita juga harus lulus minimal tiap mata ujinya seperti ini. Misalnya Mojigoi harus minimal 19 poin, membaca 19 poin dan menyimak 19 poin. Begitu juga dengan N4, N5 ya, hanya poinnya saja yang berbeda, sama saja. Jadi total poin minimal itu N4 90, N5 80, kemudian minimal nilai atau poin yang diperoleh dari setiap mata uji juga harus dipenuhi. Jadi batas minimal kelulusan dilihat per mata uji lagi ya, per mata uji, bukan dari total saja. Baik, demikian mengenai JLPT. Ya, untuk informasi lebih jelasnya lagi,
Nah, minasang bisa melihat websitenya ini JLPT ya, JLPT ada dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kalau tidak salah di websitenya Japan Foundation Jakarta juga ada yang berbahasa Indonesia. Demikian penjelasan mengenai JLPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.